من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Guru kita sudah sampai di rumah tapi masih mau istirahat dulu ya. Kita lanjutkan lagi tentang kemarin pembahasan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Fa'adab wa in kunta aliman fa'adabul alim, dan jika kamu orang yang pelajar, orang yang faham ilmu agama ya, maka adabul alim, di antara adabnya seorang yang alim, seorang yang berilmu adalah al-ihtimal. Apa al-ihtimal? Ihtimal adalah sabar. Sabar dengan apa? Qabul ma jaa bihi talamidatuhu minal mas'alah wa ma yattabi'uhu ay as-sabr ala dzalika. Sabar daripada menerima apa-apa yang datang daripada keluh kesah daripada muridnya. Jadi seorang guru, yaitu dia harus siap menjadi tempat curhatan murid-muridnya tadi ya. Seorang guru juga harus bisa sabar ngadepin pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya tadi ya. Dan juga biasanya seorang guru juga sering sekali dia mendapatkan janji-janji, harapan-harapan palsu dari murid-muridnya tadi ya. Datang, Ustadz doain nih kalau gol insyaallah ya, kalau laku rumah begini. Itu sudah sangat sering ya. Ya udah, tapi jangan dituntut juga. Si guru jangan nuntut dengan murid yang seperti itu. Udah biarin, harus sabar ya. Itu adabnya orang al-alim. Dan juga waluzumul hilmi fil umur, juga harus senantiasa bersabar di segala urusan-urusan perkara-perkara ya yang seharusnya dia hadapi kepada murid-muridnya tersebut. Yang ketiga, wal julus bil haibah ala samtil waqar ma'a itraqir ra'si. Duduk dengan berwibawa, dengan penuh ketenangan dan sambil menundukkan kepalanya. Matanya tidak memandang kemana-mana ya, menjaga pandangan matanya dengan menundukkan kepalanya. Ya, di sini artinya ini adab-adab seorang yang alim harus mempunyai sifat-sifat seperti ini. Ya. Kenapa disebutkan di Manhajus Sawi yang kita sudah pernah pelajarin? Al-Imamul Haddad mengatakan, man ta'ammal ahwalas sahabah wa tawaqqufahum fil umur anma la ya'ni arafa adab rijal wa adab al-ilmi wa adab al-a'immah. Jadi kalau kita mau merenungi bagaimana adabnya sahabat-sahabat Nabi kepada gurunya. Guru mereka pada saat itu hanya satu, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka lihat, dan di situ Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disaksikan oleh sahabat-sahabatnya waktu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril.
ya, oleh malaikat Jibril pada saat itu apa? Anir rajulis syadid, bayadi siap, tentang seorang yang datang kepada Nabi dengan pakaian yang sangat bersih, wajah yang bersih, tidak terlihat dari perjalanan yang jauh, kemudian asing, sahabat-sahabat tidak ada yang mengenalinya, tiba-tiba datang mengajari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu adalah ternyata malaikat Jibril yang menyerupai sahabat, ya, untuk mengajarkan, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu sikapnya Nabi menjadi seperti seorang murid kepada malaikat Jibril, ya, dengan hadapan lututnya, dengan lutut ketemu lutut, ya, dengan menunduk, ya, seperti ini. Ini adalah bentuk daripada belajar tatap muka dengan al-julus bainar rukab tu'alir rutab, ya, duduk antara dua lutut, artinya kita berhadap-hadapan seperti ini, itu akan bisa mengangkat derajatnya seseorang, karena disitulah pertama kali Nabi mendapatkan ilmu dengan cara seperti itu, ya, jadi dengan tatap muka, muwajahah dengan malaikat Jibril. Dan pada saat itu disaksikan oleh sahabat-sahabat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak mengetahuinya, ya, tidak mengetahui itu siapa yang sedang duduk dan mengajarkan kepada Rasulullah dengan cara bertanya, ya, ditanya tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, Nabi tidak ada yang menjawabnya, kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril tersebut. Sahabat tidak ada yang mengetahuinya, tapi Nabi tahu. Nabi ini tahu itu yang mengajarkannya siapa. Tapi Nabi mengabarkannya kapan? Ketika orang tadi sudah pulang, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya itu, yang datang? Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Poinnya adalah di situ malaikat Jibril dengan penampilan yang sangat rapi, dengan penuh wibawa, mengajarkan ilmu yang dibawa oleh dia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, jika dia betul-betul mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa tarkut takabbur ala jami'il ibad illa ala dzulmah zajran lahum anidz zulm. Dan tidak sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mentang-mentang dia guru, mentang-mentang dia habaib, orang alim, dia merendahkan atau meremehkan orang lain. Itu nggak boleh, kecuali terhadap pelaku kezaliman. Nah, kalau sama orang zalim, ya, dia entah dia kaya ataupun miskin, al-muhim yang dilihat di sini adalah dia pelaku maksiat atau bukan, ya. Nah, kalau dia pelaku maksiat, nggak apa-apa, kita harus sombong terhadap orang-orang yang seperti itu. Untuk apa? Tujuannya untuk teguran kepada mereka, agar mereka merasa kalau seandainya sifat yang seperti itu tidak disenangin oleh pemuka agama, oleh orang-orang alim, oleh pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini disebutkan pelaku zalim yang seperti apa? Al-mutajahirina bidzulmihim. Pelaku zalim yang mereka ini terang-terangan melakukan dosanya. Untuk orang yang terang-terang melakukan dosanya, kita tidak boleh tawadhu terhadap orang tersebut. Jangan kita juga pilih-pilih. Pelaku zalim tapi kaya, kita hormatin dia juga, kita suruh ke rumah juga, nah, kita senyum juga kepada mereka terhadap pelaku kezaliman tersebut. Hanya apalagi ada tujuannya apa?
tujuan kita mengharapkan harta daripada orang tersebut. Nah, itu nggak boleh ya. Itu disebut yang disampaikan oleh Habib Muhammad itu mudahanah. Orang yang merendah ya, merendah terhadap orang pelaku maksiat, dia merendahkan ilmunya. Dia kayak ilmunya ditaruh dulu, tapi hanya untuk bisa menghormati orang pelaku maksiat tersebut. Itu nggak boleh ya. Karena fa inna takabbur 'alal mutakabbirin shadaqah kat tawadu' ma'al mutawadhi'in. Bersifat sombong terhadap orang-orang yang sombong itu dianggap sedekah. Begitu juga mempunyai sifat tawadu', rendah hati di hadapan orang-orang yang tawadu' juga. Itu juga mendapatkan pahala seperti sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kenapa? Ya tadi, agar orang tersebut ya, dia betul-betul merasa kalau dia itu salah ya. Dia harus introspeksi dirinya tersebut. Kenapa orang alim tidak ada yang mendekat kepada dia, atau orang alim tidak ada yang menyapa dia, atau tidak ada yang berbuat baik kepada dia ya. Kemudian yang kelima daripada adabnya seorang yang berilmu adalah wa isarut tawadu' fil mahafil wal majalis. Isar di sini mengutamakan tetap punya sifat tawadu di tempat-tempat keramaian atau di majelis-majelis. Jadi orang yang berilmu dia juga harus tetap tawadu di hadapan orang-orang yang banyak, terutama di tempat-tempat majalis-majalis yang umum, tempat-tempat yang banyak manusia di situ dan datang di situ. Kemudian diantaranya juga adalah watarkul hazal wad da'abah, tidak sering bercanda ya, al-la'ib wad da'abah, al-mizah, tidak terus-menerus seorang guru tadi itu bercanda di hadapan orang banyak ya, karena akan menjatuhkan wibawanya dia. Dan kita juga harus bisa menghargai. Bukan berarti dia jaim atau gimana-gimana. Memang muruahnya orang alim harus seperti itu, dan kita juga sebagai muridnya harus menjaga juga. Ya, jangan kita juga songong, tidak akhlak, tidak adab, ya, sembarangan bicara di hadapan orang yang berilmu hingga akhirnya kita samakan dengan orang yang nggak punya ilmu. Nah, akhirnya kita tidak ada rasa ta'zim kepada para ulama. Begitu juga ulamanya tersebut, dia harus bisa menjaga ya, terhadap siapa dia harus bercanda dan kapan waktu yang pas untuk dia mizah bercanda dan di mana dia harus bercanda. Ya, bukan berarti dilarang, tapi ya tadi, karena yang ada pada diri dia ini adalah ilmunya Rasulullah. Dia ini menjadi panutan umat. Dia yang membawa warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau perilaku dia buruk, perilaku dia tidak seperti ulama yang lainnya, gimana? Nanti akan cacat ulama yang lainnya hanya gara-gara satu orang tersebut. Nah. Kemudian warifku bil muta'allim wat ta'anni bil muta'ajrif. Dan mempunyai sifat lemah lembut kepada orang yang belajar kepada dia. Ya, jadi para guru itu juga harus lemah lembut kepada para santrinya, kepada para muridnya. Jangan anak nggak paham kita marahin, ya, kita pukul terus, kita sanksi terus, jangan, ya. Nah, karena ya tadi, berarti kita mau tidak mau ini harus mempunyai sifat yang sama seperti Rasulullah ketika Rasulullah mengajar. Ya, Rasulullah ketika mengajar itu, ya, di beberapa hadis kita temukan sangat lemah lembut, dan bahkan ketika ada kasus yang sangat besar, ada seorang badui tiba-tiba datang terus ngencing di Masjid Nabawi,
Di situ ada Rasulullah dan ada sahabat-sahabatnya. Gimana Nabi cara ngadepin Badui tadi? Ketika si Badui tadi ngencing, kemudian sahabat-sahabat udah mau langsung ngusir dia, bunuh dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nanti dulu, sabar. Biarkan dia selesaikan ngencingnya dulu. Habis itu baru disuruh pergi. Di situ akhlaknya dan lemah lembutnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua daripada murid-murid itu manusia punya karakter yang sama, kadar daya tangkapnya beda-beda. Kalau daya tangkapnya yang bagus, sekali diajarin dia langsung paham, langsung bisa, insya Allah gurunya senang benar sama yang kayak gitu. Tapi kalau seandainya ada murid yang susah diajarinnya, yang songong, yang gimana, guru juga jangan selalu dan terus menerus memarahi dan marah kepada muridnya tersebut. Tetap yang ada pada kita ini adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kasus tersebut, sahabat Nabi tadi, orang Badui yang ngencing tiba-tiba langsung mengencing di masjid, itu para ulama akhirnya membuat kaidah. Ada kaidah fikih, apabila terkumpul dua masalah yang mafsadatain, ada dua masalah sama-sama masalahnya ini rusak, sama-sama bahaya. Dia ngencing bahaya, dilarang juga bahaya. Akhirnya gimana? Ya sudah, akhaful mafsadatain yang kita pakai. Yang paling rendah mafsadahnya dari dua mafsadah tersebut. Apa yang paling rendah? Yang paling rendah adalah dia selesaikan dulu kencingnya. Nah, biar kenapa? Takutnya dia ngencing udah salah, kita melarang dia saat pertengah-tengah ngencing juga, itu juga salah. Kata ulama, kenapa? Dari situ ada kaidah tadi, kaidah yang besar, yaitu di dalam kaidah fikih, apabila ada dua mafsadah berkumpul, maka kita gunakan mafsadah yang paling rendah yang kita pakai. Nah, contohnya di situ adalah sahabat kepengennya langsung, begitu dia ngencing langsung dikeluarin. Tapi mafsadahnya lebih banyak. Ini orang sakit, nahan kencing, lagi kencing tiba-tiba terus disuruh tahan. Bahaya dampaknya, dampak kesehatannya berbahaya, dan masjid juga semakin kotor, semakin banyak tempat kotornya, tempat najisnya. Tapi Nabi paham, Nabi orang yang alim, memahami yang paling terbaik untuk mengsolusinya. Nabi tahan dulu, biarkan dulu dia selesai, baru kasih tahu, baru suruh keluar dari masjid. Nah, dari sini juga di situ adalah salah satu sifat yang lemah lembutnya Nabi yang tidak terbayang, tidak terfikir oleh sahabatnya. Kenapa? Di saat itu A'rabi tadi, Badui tadi, kalau seandainya Nabi tidak melarang sahabat-sahabat yang mau ngusir dia, akhirnya ini orang semakin jauh daripada agama Islam. Kok galak banget, anak kan belum paham apa-apa. Tapi begitu di situ Rasul SAW seakan-akan seperti membela dia, padahal dengan cara mengajar, akhirnya apa? Dia bisa mencintai Rasulullah SAW, dan akhirnya dia mau dan mengetahui adab-adab yang seharusnya dia lakukan di masjid ataupun di hadapan Rasulullah SAW, karena dia betul-betul orang pedalaman yang tidak mengetahui tentang apapun daripada Islam. Dia nggak mengetahui cara tata krama yang baik kepada orang yang mulia. Nah, maka di situ Nabi Muhammad SAW memaklumi orang tersebut. Kemudian wa islahul balid bihusnil irsyad, dan membenarkan, memberikan teladan yang baik terhadap murid yang susah diatur, yang di atas daripada bodoh nih. Dia dibilangin kalau yang lain sekali
diajarin bisa, dia harus 3 kali dulu baru dia paham. Nah, itu kata Imam Ghazali, kita harus husnul irsyad, harus bisa mempunyai sifat yang baik di dalam menyampaikan sama orang-orang yang begini nih. Ya. Kalau kita menghadapi orang-orang yang enak, ya biasa aja. Justru kesabaran itu ketika kita ada orang yang bermasalah, kita harus lempengin dia. Disitulah mulai dakwah. Seperti dakwah. Antum dakwah di tempat yang sudah aman, nggak perlu ada apa-apa. Mereka datang langsung menghormatimu, langsung menjamu. Nikmat. Sebenarnya itu bukan dakwah. Itu cuma menyampaikan yang seharusnya aja. Dakwah itu apa? Orang yang nggak kenal apa-apa, yang belum bisa menghormati, yang belum bisa ta'zim terhadap agama, belum bisa kenal terhadap syariat, engkau datang di situ, engkau ajarkan mereka, sehingga mereka bisa menghormati ilmu, menghormati pencinta ilmu, menghormati orang alim, dan bisa patuh dengan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah baru dakwah yang sesungguhnya. Nah, wa tarkul unfah min qauli la adri, ya, dan meninggalkan sifat sombong untuk para orang alim ketika dia ditanya satu masalah, dia malu untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu. Nah, ini penyakitnya orang yang berilmu. Apabila dia ditanya satu masalah, dia tidak berani mengatakan tidak tahu. Padahal kata Imam Malik, justru perkataannya ulama tentang la adri itu adalah suatu ilmu. Banyak ilmu yang didapat dari situ. Ketawaduannya ini orang, dan memang dia belum, ketika dia tidak paham, ya dia tidak malu untuk menyampaikan kepada orang lain kalau kualitasnya dia belum paham di situ. Ya, dia tidak sok tahu dan dia menerima kekurangan dia. Dan ini penyakitnya banyak sekali kita temukan, ya, atau mungkin kita sendiri terkadang kita tidak mau menjawab, ya. Kita mau menjawab hanya karena apa? Takut kita dibilang jangan-jangan ini orang nggak alim beneran. Ya, takut dibilang dia ini bukan orang alim. Akhirnya dia mau menjawab semaunya, tapi dengan fatwa-fatwa yang salah dan menyesatkan umat manusia. Tapi itu tanda-tanda di antara akhir zaman. Banyak orang yang dia ditanya satu ilmu dan dia tidak faham tentangnya, kemudian dia jawab sembarangan, akhirnya apa? Berfatwa dengan sesat dan dia menyesatkan orang lain. Ya, itu banyak sekali terjadi. Jadi kita ini kalau tidak tahu, ya, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Ya, justru di situ adalah sebuah ilmu. Al-Imam Malik bin Anas, beliau ditanya daripada 20 masalah, hanya 2 yang dijawab oleh beliau, 18 tidak dijawab. Padahal Imam Malik ini siapa? Imam Darul Hijrah. Pada saat itu beliau orang yang dikagumi, semua belajar dengan Al-Imam Malik bin Anas, termasuk guru daripada Al-Imam Syafi'i. Tapi beliau berani untuk mengatakan tidak tahu kalau memang dia tidak tahu. Ya. Nah, begitu dia mengatakan la adri, berarti nanti apa? Orang alim tadi kan dia akan belajar lagi, dia akan mutolaah lagi dan akan memastikan lagi apa yang seharusnya dia jawab. Disebutkan di sini 5 ruwiya fil hadis anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul bilad asyar? Seorang bertanya, wahai Rasulullah, tempat mana yang paling buruk, yang paling banyak celaka? Kemudian Nabi menjawab, faqala Nabi SAW, la adri hatta as'ala Jibril. Aku nggak tahu, nanti aku akan tanya malaikat Jibril dulu. Fasa'alahu faqala la adri. Malaikat Jibril pun tidak mengetahuinya hatta as'ala Rabbal Izzah,
sampai aku nanti bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah tidak mengetahui, berani mengatakan la adri. Kemudian nanya sama malaikat Jibril pun berani mengatakan la adri di setiap pertanyaan atau permasalahan yang tidak diketahuinya. Nah. Kemudian juga di antara adabnya al-alim, adabnya para ulama, para guru itu adalah memiliki sifat al-insaf. Apa al-insaf itu? Dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu saat si perempuan tadi raddat ala Umar. Dia mengomentari daripada apa yang Sayyidina Umar lontarkan daripada ilmu. Wa nabbahathu alal haq wa huwa fi khutbatihi ala mala'in minan nas. Jadi satu saat nih Sayyidina Umar sedang berceramah, sedang ngajar, tiba-tiba yang disampaikan ini salah. Tapi yang memperhatikan kesalahannya tadi seorang perempuan. Maka seorang perempuan tadi langsung menegur Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kemudian apa jawaban Sayyidina Umar Ibn Khattab? Faqala imra'atun asabat wa akhta'a rajulun. Perempuan tadi yang benar, aku yang salah. Seorang laki yang salah. Nah, ini namanya sifat insaf. Dia harus rela menerima apabila dia salah ataupun disalahkan oleh orang lain ataupun oleh orang yang bukan orang alim. Ini juga pernah terjadi di zamannya Imam Ali bin Abi Thalib. Sa'ala rajulun aliyan karramallahu wajhah. Suatu saat ada orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, fa'ajaba faqala laisa kadzalik ya Amirul Mukminin. Walakin kadza wa kadza. Jadi Imam Ali menjawab pertanyaan orang tadi. Tapi ternyata orang tadi cuma ngetes doang. Bukan begitu wahai Amirul Mukminin, yang benar itu seharusnya begini. Akhirnya apa? Imam Ali mengatakan faqala asabta wa akhtatu. Engkau yang benar, aku yang salah. Kemudian Imam Ali menukil daripada firman Allah Ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada orang alim lagi yang di atasnya. Artinya kita tidak boleh sombong dengan kemampuan yang kita miliki. Di atas kita masih banyak orang-orang yang lebih alim daripada kita dalam hal apapun. Sayyidina Umar juga mengatakan, ruwiya fil asar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qauluhu. Abdullah bin Umar mengatakan, al ilmu salasah, ilmu itu ada 3. Salah satunya adalah kitabun natik wa sunnatun madiyah wala adri. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan aku tidak tahu. Itu adalah satu ilmu. Dan Imam Nawawi juga mengatakan min ilmil alim an yaqula fi ma la ya'lam la a'lam wallahu a'lam. Artinya daripada ilmunya seorang yang berilmu ketika dia tidak mengetahui suatu permasalahan, dia berani mengatakan aku tidak mengetahuinya, ataupun dia mengatakan wallahu a'lam. Imma dia mengatakan la a'lam, la adri, atau wallahu a'lam. Naam. Kemudian di antara adabul alim adalah man'ul muta'allim an kulli ilmin yadurruhu. Mencegah orang yang mau belajar ilmu tapi di ilmu yang membawa bahaya terhadap dia. Jadi seorang guru harus mencegah
bila mana ada seorang murid yang mau belajar ilmu-ilmu yang membahayakan. Seperti dicontohkan di sini, ilmu sihir, ilmu nujum, ya, ilmu-ilmu tentang perdukunan. Nah, ilmu-ilmu perdukunan yang akan memalingkan akidah dia, nah itu bahaya. Orang alim dia harus menyampaikan ini kepada muridnya apabila murid tersebut ketahuan mempelajari ilmu-ilmu yang akan membahayakan dia. Ya. Wa zajruhu an yurida bil ilmi nafi ghair wajhillahi ta'ala. Dan orang yang berilmu juga dia harus mencegah siapa? Apabila ada orang yang mau belajar ilmu agama tapi dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita mendapati orang-orang yang mau belajar hanya karena ingin dipuji, agar dia ingin diakui oleh orang yang alim, atau dia ingin mendebat orang bodoh, maka seorang guru tadi dia harus menyampaikan hal tersebut, bahwasannya itu nggak boleh, itu adalah hal yang dilarang di dalam agama, ya. Maka dari situ Imam Haddad di dalam niatnya itu mengajarkan terus, ya, untuk thalabul ilm, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah, semuanya ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Semua, ya, entah yang belajar ataupun yang mengajar, tujuannya dia harus untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga harus untuk sebagai cara mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini yang belajar ataupun yang mengajar ini salah satu bentuk cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddul muta'allim an yashtaghil bi fardil kifayah qabla al-faraq min fardil ain. Juga seorang guru dia harus bisa mana yang harus diutamakan, ya, untuk belajar, mengutamakan belajar tentang fardu kifayah, fardul ain daripada fardu kifayah, ya. Jangan dia malah belajar hadroh doang bertahun-tahun tapi ngaji nggak bisa, ya. Main hadrohnya Masya Allah lancar, punya metode gayanya itu bisa 10, ya. 10 apa? Cara apa? Iramanya itu, ya. Gaya modelnya dia punya bentuk yang beda dari yang lain, punya model baru. Tapi ngaji nggak bisa. Cara sholat yang baik nggak tahu. Yang membatalkan wudhu nggak tahu. Begitu juga bagi yang hadir majelis zikir aja. Zikirnya hadir majelis taklim ngapain? Zikir. Tapi sholatnya dia nggak benar. Atau hadir majelis maulid, tapi juga nggak paham tentang cara sholat, cara wudhu, akhlak sama orang tua gimana. Tapi demennya begitu doang. Nah, itu juga kurang baik, ya. Salah berarti. Kalau seorang guru tahu kayak begitu, itu harus diarahin. Karena tadi, ya, mending itu jadinya fardu kifayah. Sunnah juga belum tentu kalau dia nggak benar niatnya, ya. Masalah hadroh dan yang lain-lainnya tadi, ya. Ini yang fardu kifayah aja, antara fardu ain harus thalibul ilm tahu dulu mana yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Fardu ain salat 5 waktu, puasa, zakat. Nah, itu ilmu cara salat kita harus tahu, ilmu cara wudu harus tahu, ilmu cara mandi janabah itu harus tahu. Ini malah dia ngutamain belajar hadroh doang, belajar baca maulid aja, tapi nggak mau belajar fikih yang benar. Ini salah, ya. Seorang seorang mudarris, seorang yang alim, dia harus bisa mengarahkan muridnya dan dia harus memberi pengetahuan tentang yang wajib-wajib dahulu, ya. Karena manfaatnya ini nanti bukan menjadi manfaat untuk dia kalau dia lebih belajar yang sunnah-sunnah dulu, ya. Ini yang fardu ain dulu itu yang harus diutamakan. Jadi urutannya itu fardu ain, fardu kifayah, baru yang sunnah-sunnah nih.
Jadi urutannya hadroh, maulid, zikir, ini yang ketiga. Ya, kecuali dia sudah punya ilmu, dia sudah bisa tentang fardu ain, dia udah bisa membedakan yang mana fardu ain, mana fardu kifayah, baru terserah dia mau zikir, mau ikut thariqah, mau dia maulid 24 jam, mau semua maulid dibaca sama dia, dihadrohin semua, nggak masalah, ya. Kalau dia udah tahu ilmunya, ya, udah bisa membedakan apa yang fardu kifayah dan yang fardu ain, ya. Nah, ini banyak kadang-kadang yang salah di dalam mendidik, mengenalkan kepada orang-orang dalam hal tersebut, ya. Cuma ahlinya masang umbul-umbul doang, tapi ngaji nggak bisa, ya. Nah, ini juga kesalahan bagi yang belajar tadi, ya. Wa fardu ainihi israhu zahirihi wa batinuhu bittaqwa, ya. Dia juga harus juga memperbaiki dirinya, keadaan zahirnya yang secara zahir, yang secara hukum fikih itu harus dibenerin, ya, rukun-rukun sholatnya, adabnya, ya. Dan batinnya dibenerin dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dia belajar itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Belajar fikih atau sama saja ini seperti belajar fikih dengan tasawufnya juga harus imbang, ya, agar dia bisa menata hatinya untuk tidak, ya, hatinya tidak hasad, tidak kibir, tidak sombong, tidak suudzon kepada orang muslim, dan mencintai semua orang muslim. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di hati seseorang. Dan selanjutnya adabul alim adalah wa muakhadatu nafsihi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amalihi wa yastafidu thaniyan min aqwalihi. Wa in kunta muta'alliman. Jadi seorang guru dia harus mempraktekkan pertama kali untuk dirinya dulu tentang ketakwaan, ya. Dia mengajarkan tentang ilmu, dia mengajarkan tentang cara sholat, ya dia juga harus sholat dulu, ya. Sebelum orang lain, dirinya harus sudah mempraktekkan dari yang ingin dia sampaikan kepada orang lain, ya. Itu lebih mengena. Biar apa? Biar diikutin oleh yang mau belajar, ya. Kadang-kadang kan kalau seandainya dia cuma bisa ngomong doang tapi dia tidak bisa membuktikan, akhirnya nggak diikutin dan malah menjadi cemoohan daripada orang-orang, ya. Dia cuma bisa ngomong doang tapi tidak bisa mencontohkan hal yang baik. Makanya terkadang lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dakwah secara keadaan kita itu lebih baik daripada cuma bisa menyampaikan doang tapi tidak membuktikannya. Nah, makanya apalagi ini di rumah, ya. Di rumah ini kita menjadi bapak, menjadi ATM, ya. Menjadi apalagi menjadi guru. Nah, kalau kita tidak mencontohkan hal yang baik, ya percuma omongan kita, nasihat kita nggak bakal didengar. Kalau kita cuma bisa nasehatin aja, anak diomelin terus, tapi akhlak dia di rumah juga nggak sholat, dia tidak mendidik anaknya dengan benar, ya gimana dia bisa mencontohkan anak-anaknya tersebut, ya. Begitu juga kita atau antum yang sudah mengajarkan berdakwah kepada orang lain, itu juga harus mempunyai apa? Harus kita praktekkan dulu. Kadang kita capek kalau cuma ngomong doang capek, tapi kalau kita membuktikan dengan perilaku, insya Allah lebih bisa diterima oleh mereka, ya. Nah,
Itu beberapa daripada adab-adabnya orang yang berilmu yang harus dia amalkan ketika dia di dunia. Kemudian selanjutnya yang di Manhajus Sawi disebutkan juga adalah tarkul mira wal jadal, ya, untuk dia meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Orang alim dia harus bisa juga meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Imam Syafi'i mengatakan, sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul, innal alim la yumari wa la yudari, yanshur hikmatallah fa in kubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Imam Syafi'i mendengar dari gurunya Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang ilmu itu, orang yang alim, dia tidak berdebat dan dia tidak mengomentarin orang dengan berlebihan. Dia tugasnya hanya apa? Sebarkanlah ilmu, diterima alhamdulillah, ditolak alhamdulillah juga. Bukan tugas dia. Ya. Apalagi seringkali guru kita sering nasihatin, ya, kita jangan terlalu ngeladenin orang-orang yang ada di media sosial yang tidak seakidah dengan kita. Yang ada malah capek. Karena kenapa? Mereka emang tujuannya cuma buat berdebat dan menyebarkan keraguan-raguan tadi. Ya, lebih baik kita ngaji, kita sholawat daripada kita ngeladenin orang-orang yang ada di medsos tersebut. Ya, jangan mentang-mentang kita baru dapat ilmunya kita langsung ladenin semua. Mau ngamalin ilmu, dia yang di medsos didebatin semua sama dia. Ya, itu salah. Berarti tujuan nyari ilmunya itu salah. Kata Nabi apa? Man talabal ilma liyumariya bis-sufaha aw liyujadila bihil hukama, ya, aw liyukabira bihil ulama, adkhalahullahu al-jannah au adkhalahullahu an-nar au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mencari ilmu tujuannya untuk biar dia dibilang orang alim, biar dia dianggap orang ingin mendebati orang bodoh, ingin terlihat alim, ya, ingin mendebati ulama, maka nanti Allah akan masukkan dia ke neraka. Ya. Karena ilmunya tadi lebih ke arah untuk meremehkan orang lain dan meninggikan diri dia sendiri. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.